Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Meskipun kamu berada di rumah, kamu tetap mengikuti pelajaran IPA, yaitu bab 3 tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Yang pertama yaitu menggunakan percobaan Mendel untuk membuktikan teori kebenarannya tentang percobaan Mendel. Kamu lihat, untuk membuktikan kebenarannya itu melakukan percobaan dengan membesarkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang ercis atau bahasa biologinya Pisum sativum, dengan menggunakan alasan tanaman tersebut mudah melakukan penyerbukan silang, mudah didapat, mudah hidup, atau mudah dipelihara. Demikian juga memiliki berumur pendek atau cepat berbuah, dapat terjadi penyerbukan sendiri, dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat yang menyolok. Sifat-sifat yang menyolok tersebut adalah misalnya warna bunga, itu ada yang warna ungu, ada warna putih, ya, merah juga. Sedangkan warna biji bisa di dalamnya ada biji warnanya kuning, ada biji berwarna hijau. Warna buah demikian juga dengan menggunakan warna buah, ada warnanya hijau, ada warnanya kuning. Bentuk biji juga ada yang bulat, ada yang kisut, keriput. Sifat kulit ada yang halus atau ada yang kasar. Sedangkan letak bunga bisa di ujung batang atau di ketiak daun, serta ukuran batangnya ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Beberapa kesimpulan tentang teori hasil percobaan Mendel. 1. Mengenai hibrid. Apa hibrid? Hasil persilangan antara dua individu dengan tanda sifat beda, memiliki sifat yang mirip dengan induknya, dan setiap hibrid mempunyai sifat yang sama dengan hibrid yang lain dari spesies yang sama. 2. Karakter atau sifat dari keturunan atau hibrid selalu timbul kembali secara teratur. Nah, inilah yang memberikan petunjuk kepada Mendel bahwa faktor-faktor yang mengambil peranan dalam memindahkan sifat dari satu generasi berikutnya. 3. Mendel merasa bahwa faktor-faktor keturunan itu mengikuti distribusi yang logis. Maka suatu hukum atau pola akan dapat diketahui dengan cara mengadakan banyak persilangan dan menghitung bentuk-bentuk yang berbeda seperti yang tampak dalam keturunan. Untuk mengerti jalannya penelitian Mendel, kalian perlu mempelajari tentang istilah yang terkait dalam pewarisan sifat. Contoh, kalian lihat, P itu singkatan dari parental, yaitu berarti induk. Jadi singkatan P itu disebut parental, yang berarti induk. Sedangkan F singkatan dari filial, yang berarti keturunan pertama bisa juga, keturunan kedua juga bisa. Fenotip. Apa fenotip? Fenotip itu karakter atau sifat yang dapat kita amati. Contoh, bentuk rambut, ukurannya, warnanya, juga golongan darah. Sedangkan yang genotip, susunan genetik suatu individu.
yaitu tidak dapat diamati. Sedangkan simbol untuk suatu gen yaitu istilah pengganti faktor keturunan. Nah, diketemukan dengan bahwa huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat, misalnya R, sama dengan gen, yang menyebabkan bahwa warna merah, sedangkan R kecil, gen yang menyebabkan warna putih. Atau kalau yang dominan rubah, yang kecil adalah alba. Nah, dalam hal ini, merah dominan terhadap putih. Oleh karena itu, diberi simbol dengan huruf besar. Sedangkan gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Fenotip. Fenotip sendiri adalah suatu individu diberi simbol dengan huruf double. Kamu simak? Karena apa? Pada individu umumnya diploid 1N, misalnya R besar, itu sama dengan genotip untuk tanaman berbunga. Misalkan R besar itu merah, sedangkan R kecil itu genotip untuk tanaman berbunga putih. Itu yang jarang muncul. Lanjut. Homozigotik adalah suatu sifat individu yang fenotipnya terdiri dari atas gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Misalnya R besar, R kecil, A besar, atau digabung A besar, B besar, A kecil, B kecil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya heterozigotik, suatu individu yang genotipnya terdiri dari atas yang berlainan dari setiap jenis, misalnya R besar, R kecil, A besar, A kecil, dan seterusnya. Karena apa? Alel anggota dari sepasang gen, misalnya R besar, itu berwarna bunga merah, sedangkan R kecil berwarna bunga putih. Cara mencari genotip berdasarkan prinsip segresi atau pemisahan secara bebas dikemukakan oleh Mendel, yaitu cara mencari gamet. Gamet dari suatu individu dengan generatif tertentu. Contoh, nomor 1, B besar, satu macam, gametnya 1, B kecil. Kalau 2, B besar, K besar, satu macam, jumlahnya gamet 1, macamnya 2, B besar, B kecil, dan seterusnya. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah gamet dirumuskan dengan 2N. Huruf N melambangkan jumlah alel yang heterozigot. Misalnya sebagai berikut. Jika jumlah alel heterozigotnya 0, maka jumlah gametnya adalah 2 sama dengan 1 macam. Contoh, gamet B besar hanya B saja. Sedangkan pada heterozigot jumlah 1, maka macam gametnya 2.1 sama dengan 2 macam. Contoh, B besar, K besar adalah B besar, K besar, dan B kecil, K besar. Jika jumlah alel yang heterozigotnya jumlahnya 2, maka jumlah gametnya menjadi 2.2 atau pangkat 2, yaitu 4 macam. Contoh gametnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, sehingga gametnya merubah menjadi 4. B besar, K besar, B besar, K kecil, B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Selanjutnya jumlah macam gamet, sifat beda, serta kemungkinan
kombinasinya fenotip maupun genotip pada keturunan kedua dapat dibuat tabel. Nah, kalian simak tabelnya. Jumlah sifat beda, macam jumlah gamet, kemungkinan kombinasi F2-nya keluarnya, kemungkinan jumlah genotipnya, dan kemungkinan jumlah fenotip. Kalian paham semua ya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.